Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najim Abdillah dengan NPM 21100-136. Kali saya bakal menjelaskan tentang motherboard. Nah, ini ada contoh gambar motherboard. Ini ada perbandingannya zaman dulu dan sekarang. Motherboard zaman dulu terlihat lebih besar karena komponen-komponen komputer seperti CPU dan memori ditempatkan di satu kartu tersendiri dan dihubungkan dengan kabel-kabel. Tampilannya sangat rumit. Selanjutnya, nah, kita akan mulai dengan prosesor dulu. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor ini memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Prosesor biasanya diletakkan di tengah motherboard. Selanjutnya, nomor 2, USB 2.0 menggunakan metode hub duplex dalam transfer datanya. Artinya adalah komunikasi yang terjadi dalam transfer data hanya bisa dilakukan satu arah. Pengguna dapat mengirim atau menerima data tapi tidak dapat melakukan keduanya dalam waktu yang bersamaan. USB 2.0 dapat menyalurkan arus hingga 500 mA, sedangkan USB 3.0 hingga 19 mA sehingga memungkinkan perangkat yang haus daya terkoneksi dengan USB tipe ini. Selanjutnya, nomor 3, PS2 port. Jaringan 2 port semacam jaringan 4 terminal atau quadripole adalah jaringan listrik atau perangkat dengan 2 pasang terminal untuk terhubung ke sirkuit eksternal. Dalam jaringan 2 port, sering port 1 dianggap sebagai port input dan port 2 dianggap sebagai port output. Nah, letak port 2 port dan USB 2 ada di sebelah ujung dari kiri. Nah, selanjutnya ada di sub. Di sub mengacu pada koneksi kabel digital. Sub miniatur kabel PGA di sub menggunakan konektor terbentuk di yang berisi 15 pin. Konektor lain dapat digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat output. Di sub biasanya diletakkan di sebelah PS2 port dan DPI. Selanjutnya, nomor 5 ada DPI, yaitu Digital Visual Interface. Disebut DPI dirancang untuk mengirim sinyal digital video tanpa dipadatkan. Berbeda dengan VGA, DPI adalah sinyal digital seperti DPI-D untuk digital saja, DPI-A untuk audio saja, atau DPI-A untuk digital dan audio bersamaan. Selanjutnya ada DisplayPort. DisplayPort digunakan untuk multi monitor. Umumnya mereka yang membutuhkan perangkat ini dari desainer, programmer, atau mereka yang sering bekerja dengan komputer mampu menampilkan gambar dengan minimum 3 monitor atau lebih. DisplayPort biasanya diletakkan di sebelah DPI dan HDMI di tengahnya. Nah, itu nomor 7. Nomor 7 ada HDMI. HDMI adalah singkatan dari High Definition Multimedia Interface. Seperti namanya, fungsi kabel HDMI adalah melewatkan sinyal audio dan video berkualitas tinggi. Teknologi HDMI digunakan untuk perangkat seperti HDTV, proyektor, pemutar DVD, atau pemutar Blu-ray. Selanjutnya, nomor 8. Nomor 8 ada USB 3.0 menggunakan metode full duplex dalam transfer datanya. Artinya adalah komunikasi yang terjadi dalam transfer data bisa dilakukan 2 arah. Pengguna dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Ada contoh gambarnya. Selanjutnya, nomor 9. Nomor 9 ada HD audio, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in dan line out. Nah, HD audio biasanya diletakkan di sebelah USB 2.0 dan USB 3.0. Ini ada contoh gambar HD audionya. Selanjutnya kita akan ke nomor 10. Nomor 10 ada GBI LAN. GBI LAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan gigabit internet merupakan salah satu
NIC yang banyak digunakan secara luas dan juga memiliki kecepatan tertinggi saat ini. Dengan menggunakan gigabit internet ini, maka setiap file, informasi, dan paket data yang dikirimkan dapat dengan cepat ditransmisikan melalui jaringan komputer karena memiliki kecepatan sebesar 1 gigabit per detiknya. Biasanya gigabit internet ini banyak digunakan pada satu komputer server skala sedang hingga besar, 2 komputer atau PC desktop dan laptop yang berspesifikasi tinggi. 3. Ada jaringan LAN, MAN, dan WAN yang membutuhkan akses data cepat dan juga sibuk. 4. Jaringan internet kabel. Selanjutnya kita nomor 11. Nomor 11 ada PCI slot. Nah, PCI slot untuk menempatkan kartu grafik VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. GBLAN tadi bersebelahan dengan HD audio dan PCI slot, dan PCI slot biasanya diletakkan di sebelah PCI slot yang biasa. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12 ada PCI slot. Slot berisi hero komponen interkonektor atau PCI adalah slot yang digunakan untuk berbagai perangkat tambahan seperti sound card, internet LAN, TV tandar, dan lain-lain. Jumlah slot PCI terdiri dari 2 hingga 4 dalam satu motherboard. Selanjutnya ada nomor 13 yaitu komport. Komport adalah perangkat serial menggunakan pin yang berbeda untuk receiving, menerima, dan transmitting, mengirimkan data, dan menggunakan pin yang sama akan membatasi komunikasi menjadi setengah duplex. Artinya informasi yang ada hanya dapat bergerak dalam satu arah, yaitu satu waktu. Fungsi dari komport sendiri ada yaitu menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya menggunakan kabel, sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Selanjutnya nomor 14. Solid capacitor adalah sebuah komponen yang terbentuk seperti tabung berukuran kecil yang fungsinya menyimpan muatan arus listrik ketika tidak diperlukan charging dan melepaskannya begitu diperlukan. Selain itu, solid capacitor juga memiliki fungsi sebagai meningkatkan stabilitas sistem, meningkatkan ketahanan sistem terhadap beban kerja berat tanpa henti. Solid biasanya diletakkan di sebelah komport, sebelah kanannya di bawah. Selanjutnya nomor 15. Nomor 15 ada 1 GB, 3 GB S. Sama halnya seperti 1 GB 6, cuma terbuka hanya bisa memberikan kinerja hingga 300 MB, tidak seperti si gigabyte. 1.2 merupakan antarmuka generasi kedua yang mampu berjalan pada 3 GB. Ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya ada 1.6 GB, adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host, bus, adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk, drive, dan optical drive yang biasa memberikan kinerja hingga sampai 600 MB. 1.3 merupakan antarmuka generasi ketiga yang berjalan pada 6 GB. Antarmuka ini kompatibel dengan antarmuka 1.3 GB. Selanjutnya ada nomor 17 yaitu dual UIP BIOS. Adalah setiap motherboard komputer yang berisi BIOS utama dan BIOS cadangan. Jenis pengaturan ini dapat membantu motherboard pulih dari masalah yang dihadapi selama pembaruan BIOS. Atau dual UIP BIOS adalah chip yang memiliki kode perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer Anda ketika sistem dihidupkan pertama kali. Yang terakhir ada DDR3 SDRAM. DDR3 SDRAM adalah istilah komputasi yang ditunjukkan pada jenis modern dari memori akses agak dinamis dengan antarmuka yang menggunakan lebar pita tinggi dan telah digunakan sejak 2007. Kembali dulu di awal. Nah, ini contoh gambar motherboard tadi. Motherboard biasanya diletakkan di sini juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.